Ya. Kemudian selanjutnya, ya, bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Ya. Beku carata lolongi barakae. Ya. Perlu anakku semua ketahui bahwa berkah itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemilik keberkahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menempatkan keberkahan kepada makhluknya. Ya. Saya ulangi, pemilik keberkahan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menempatkan keberkahan itu kepada makhluknya. Ya. Keberkahan ada yang Allah tempatkan kepada nabi-nabinya. Keberkahan ada yang Allah tempatkan kepada orang-orang soleh. Ya. Keberkahan ada Allah tempatkan pada tempat-tempat tertentu. Ya. Keberkahan ada yang Allah tempatkan kepada perbuatan-perbuatan tertentu. Ya. Dan puncak keberkahan itu adalah Allah tempatkan di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga tadi saya mengatakan Al-Qur'an adalah kitabul barakat. Ya, Al-Qur'an adalah kitabnya segala keberkahan. Ya. Siapapun kalau dia berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka sudah jelas dia akan mendapatkan keberkahan. Ya. Bukankah membaca satu huruf saja, ya, kita sudah mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Mendapatkan kebaikan yang banyak berarti kita mendapatkan keberkahan yang banyak, ya. Tadi dimaknai keberkahan itu adalah kebaikan, ya, al-khair al-katsir. Membaca satu huruf saja, ya, itu 10 keberkahan, ya. Ya. Tidak ada kitab yang lain yang seperti itu. Tidak ada kitab yang Allah turunkan di dunia ini yang sama dengan keberkahan Al-Quran. Satu hurufnya saja Anda baca, paham atau tidak paham, Anda dijamin mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan itu adalah keberkahan. Oke. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah bacalah Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an. Kalau Anda baca Al-Qur'an, sudah jelas Anda dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengarkan Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an. Ajarkan Al-Qur'an. Pahami Al-Qur'an. Amalkan Al-Qur'an. Ya. Intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, insya Allah dengan jalan itu Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Oke. Itu yang pertama. Berinteraksilah dengan Al-Qur'an. Baik hanya dengan mendengarkannya, ya. Ya. Bukankah Allah menjanjikan, ya? Ya. Wa ansitu lahu la'allakum turhamun. Dengarkan baik-baik Al-Qur'an itu. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kamu rahmat. Rahmat di sini adalah bisa dimaknai dengan keberkahan. Mendengarkan saja, ya. Mendengarkan saja. Ya. Belum membaca. Membaca tidak tahu arti,
itu sudah dapat keberkahan. Apalagi memahami apa yang kita baca, ya, memahami apa yang kita baca, menghafal Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Rekomelo ki lolongang baraka fole rifong Allah Ta'ala baca kitana, agurui kitana. Insya Allah kamu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, di sini ya cara memburu berkah, ya. Yang biasa kita dengar bertabarruk, ya. Jadi bertabarruk itu artinya cara untuk meraih berkah, ya. Yang disebutkan Andre Guru tadi sini, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ini sudah jelas, ya. Ya, malam Lailatul Qadar itu kan lebih dari 1000 bulan, ya. Ya. Berarti Anda mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Yang ketiga, beribadah pada waktu sahur, ya, di sepertiga malam. Ya, beribadah di sepertiga malam itu berbeda dengan beribadah di awal ataupun di pertengahan. Banyak sekali kebaikan di sepertiga malam itu. Terakhir, ya. Di sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di Allah itu menempatkan berkah kepada orang-orang yang sudah tua, ya. Di Allah menempatkan keberkahannya kepada orang-orang yang sudah tua. Ini ada hadis Nabi mengatakan, al-barakah ma'akabirukum. Berkah itu terdapat pada orang-orang yang lanjut usia. Ya. Berkah itu terdapat pada orang-orang yang lanjut usia. Ya, termasuk orang tua kita, ya. Liru barakana fong Allah Ta'ala engkana taro aki tomotuata, ya. Engkana taro aki guru-guru ta, ya. Berkah ada di situ. Jadi tidak salah Anda kalau Anda mencium guru ta, ya. Mencium orang tuanya, menghormati, itu tidak salah, ya. Allah, Nabi sendiri mengatakan al-barakah ma'a akabirukum. Berkah itu ada pada orang-orang yang lanjut usia. Nah, bagaimana mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tempatkan pada orang-orang yang lanjut usia? Ya, di hadis lain Nabi mengatakan, "Faman lam yarham shogirana wa yujilla kabirana falaisa minna." Barang siapa yang tidak berkasih sayang kepada orang yang kecil dan tidak menghormati orang yang sudah tua, maka itu bukan umat saya. Jadi mendapatkan keberkahan kepada orang yang sudah lanjut usia itu dengan jalan menghormatinya, memuliakannya. Jadi kalaulah kita mencium tangan guru ta karena menghormatinya, di situ ada keberkahan.
Kalau Anda mencium orang tuanya, memeluk orang tuanya karena penghormatan, maka di situ ada keberkahan. Tetapi sebaliknya, ya, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati orang yang sudah lanjut usia, Allah akan mencabut keberkahannya di situ. Ya. Jadi anakku sekalian, barakahna fong Allah Ta'ala ada yang ditempatkan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, untuk mendapatkan keberkahan itu dengan jalan menghormati mereka. Mungkin anakku semua pernah dengar bagaimana kisahnya Ali, ya. Ya. Yang saking hormatnya kepada orang yang sudah tua, ini adalah orang Yahudi, ya. Ali berjalan mau pergi sholat, tetapi karena hormatnya dia tidak melampaui, ya. Dia tidak melampaui orang yang sudah tua itu. Ya. Ini betapa penghormatannya kepada orang-orang yang sudah tua. Padahal ini adalah orang Yahudi, ya. Apa ini? Namu guru tak ila foto, ya. Ya. Saya biasa lihat nalapo guruna, ya. Ya, dia narupa guruna, ya. Ya, apatah lagi kalau orang tuanya, ya, itu luar biasa. Dari ko engkau tahu dia nafak lebih teman-teman, nah, dia nafak lebih guruna, maka Allah akan mencabut keberkahan yang Allah tempatkan di orang-orang yang sudah lanjut usia itu. Jadi berbahagialah anakku semua yang mendapati orang tuanya lanjut usia. Berbahagia, ya. Ya. Kalau Anda diberi kesempatan untuk hidup bersama dengan orang tua yang sudah lanjut usia, alaki barakat. Di situ Allah tempatkan keberkahan. Ya, hanya dengan menghormati, memuliakan mereka, insya Allah megalada dece newereki Allah Ta'ala. Banyak sekali keberkahan. Ya, bukankah Nabi mengatakan, ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya. Itu surga itu, ya. Surga itu adalah keberkahan, ya. Ya. Surga itu adalah berkah. Dan Allah tempatkan di bawah telapak kaki, ya, ibu. Bukan fisiknya di situ, ya, tetapi menghormati orang tua di situ adalah keberkahan. Okay. Ya. Kemudian selanjutnya ya. Ini ada, ya, yang faktor penghasil keberkahan. Artinya sesuatu yang menghasilkan keberkahan. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan diberikan keberkahan. Ya, faktor penghasil keberkahan. Kalau tadi, ya, caranya, ya. Ya, kalau ini sesuatu yang kalau kita lakukan, maka Allah akan memberikan keberkahan. Ya. Di antaranya adalah zikrullah, ya, tak kala memulai segala sesuatu. Ya. Jadi narikomelo kilolong ng ibarakat ni fong Allah Ta'ala, ingrang ni fong Allah Ta'ala, nariko ang kamelo ijama. Ya. Saya ulangi, narikomelo kilolong ng ibarakat na fong Allah Ta'ala, ingerangi fong Allah Ta'ala, rampe-rampe fong Allah Ta'ala, narikomelo ki jame sede sewa-sewa. Ya. Bukankah Nabi mengatakan, ya? Bukankah Nabi mengatakan
kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, ya, fahuwa aqta, maka sesuatu itu akan terpotong. Ya, terpotong di sini sebagian Andai Guruta mengatakan, ya, terpotong dari keberkahan. Dari angka sewa-sewa ijama dek ni rampe senda fong Allah Ta'ala, ya, mapetu barakae, ya, pada sesuatu yang kita kerjakan itu. Oleh karena itu, anakku sekalian, kebaikan apapun yang kita lakukan, maka jangan pernah lupa untuk mengingat kepada Allah. Ya, mengingat kepada Allah tidak mesti menyebutnya, ya. Ya, sehingga orang tua kita biasa mengatakan pekesing nak paling ngerata, ya. Ya, pekesing paling ngerata, ya. Pekesing paling ngerata kan bisa tidak dengan menyebutnya, ya. Ya, loki mandre pekesing paling ngerata, ya. Ya, aja nilai Allah Ta'ala yang telah menciptakan apa yang akan kita makan. Ya, loki metindro pekesing paling ngerata, ya. Loki mak guru pekesing paling ngerata. Oke. Itu yang pasti keberkahan. Oke. Nareko makasimu paling ngerata di Allah Ta'ala adi waktu tamelo jam sede sewa-sewa, insyaallah, ya, karena kemudian yang kedua, ya, sesuatu yang merupakan penghasil keberkahan, ya, bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu kampung amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan keberkahan. Allah akan membukakan keberkahan langit dan bumi. Jadi metoki bawa rifang Allah Ta'ala, insyaallah, ya, meto muakir rifang Allah Ta'ala, insyaallah nabukar ke rifang Allah Ta'ala barakana yang kena taruh kifat disengangnya. Ya, sebagai seorang petani umpamanya, nareko matepe kinanya metoki rifang Allah Ta'ala, insyaallah bukar ke rifang Allah Ta'ala barakana yang keri galuta, ya, pak dare ke narek kometau ke nania matepe kiri fong Allah Ta'ala, insyaallah na bukar na timpaka ke fong Allah Ta'ala barakana yang keri darata, ya, terlambat joko maju, ya, rokom ni teh na joko maju itu, ya. Jadi siapapun kita dan apapun pekerjaan kita, kalau ada rezeki saya di bumi, keluarkan. Kalau dia jauh, dekatkan. Ya, kan gitu. Ya. Itu yang kedua. Lebih 100 halaman, ya. Ya. Tapi ya enggak usah banyak, ya. Yang kedua tadi adalah bertakwa, ya. Yang ketiga, sesuatu yang menghasilkan keberkahan, ya, adalah memperbanyak bersedekah, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan riba, ya, dan mengembangkan, ya, praktik riba, dan Allah akan mengembangkan, artinya Allah akan memberkahi as-shadaqat,
ya fasedekah. Ya. Satu, diibaratkan bersedekah satu biji ya. Satu biji tumbuh, berkembang, bercabang 10, 700, 7.000 sampai tak terbatas. Tidak ada orang yang miskin karena bersedekah. Kalaupun ada, mungkin niat bersedekahnya yang tidak baik ya. Mungkin niat bersedekahnya ya, hanya karena ingin dibalas ya. Ya, ada udan di balik batu. Ya, kan banyak ya. Lofi pilkada ya, ya, sehingga tidak mendatangkan keberkahan. Ya, yang selanjutnya adalah ya, bersilaturahmi ya. Silaturahmi. Ya. Bersilaturahmi itu mendatangkan keberkahan, menghasilkan keberkahan. Bukankah Nabi mengatakan, maka hendaklah dia memperbaiki bersilaturahim. Ya. Seorang penuntut ilmu silaturahimnya harus bagus ya. Pedagang kalau tidak ada koneksinya ya, ya berkurang barakahnya. Ya. Intinya bersilaturahim, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, itu mendatangkan keberkahan. Ya. Siapa orang yang mau di aja terima masa saya, ya, terima loteng ya, bertengkar, ya. Itu akan Allah akan cabut keberkahannya. Ya, tolisi salah ya. Namun si kelasnya neuto si salah ya. Ya. Namun si kamarana ya, Allah akan cabut keberkahan. Ya. Kemudian berikutnya adalah pagi-pagi mencari rezeki. Ya, oke. Ya, pagi-pagi mencari rezeki. Ya. Nabi pernah berdoa ya. 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 Agar Allah memberkahi orang yang berpagi-pagi. Ya. Fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku dalam semangat beraktivitas mereka di pagi hari. Ya terima tindrele ya. Dia nega beraka melong ya. Ya. Terima tengah yang kah ya. Terlambat magoro dega beraka melong. Anda tidak masuk di doa ini. Ini adalah doa mati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ya, pada waktu mereka dia pagi-pagi. Mele je kuma sekolah. Ya. Mele je kuma galung ya. Mele je kuma dar. Mele buka toko na ya. Kung ka toko tengah sawin ta buka. Sekolah atau 5 tengah, Anda tidak termasuk pada doa ini. Ya. Ada sebuah riwayat yang saya baca bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membagi keberkahannya antara terbit fajar dengan terbit matahari.
Ya Allah Ta'ala na paturungi barakana antara terbit fajar dengan terbit matahari. Ya kumumpuhi matahana semua to ya. De naga baraka muala ya. Meden ni malekai. Ya. Meden ni malekai. Hari ko galong mumpuhi matahana sona joka. Lesu ni malekai. Ya. Ma'assalam ya. Pada selama ya. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah Sayyidah Fatimah, anak-anak Nabi SAW pernah tidur. Ya, menurut riwayat itu ya ada di sini. Pernah tidur tetapi terlambat bangun. Nabi membangunkan, Fatimah, ya, jemputlah rezekimu di pagi hari. Ya, jemputlah rezekimu di pagi hari. Dan karena itu ya anakku sekalian, ilmu itu adalah berkah ya. Ilmu itu adalah berkah. Ya. Dari kemeloki lolongengi barakana fadisangenge akele-eleki ya. Berpagi-pagi, jangan terlambat. Ya. Lolonge barakah ya. Ya, yolo guru nanalina. Bagaimana caranya ya? Anda itu adalah wadah ya. Anda adalah wadah ya. Ya. Dan guru itu dibaratkan orang yang mau menuangkan berkah. Mereka terlambai onronge, bagaimana caranya Anda mau dapat ya? Okay. Karena itu sekali lagi semua, maka tuntutlah keberkahan itu dengan berpagi-pagi. Meleki moto ya, meleki joka ya. Kung Allah Ta'ala na bagi barakana tungke relentas sesuai itu antara terbit fajar, terbit matahari. Ya, mereka tu hurma sempajal subuh mutino sih ya. Okay. Ya, anakku semua, yang berikutnya adalah faktor penghasil keberkahan itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti saya akan tambahkan. Ya, la azidannakum ini itu berarti pasti saya akan berkahi kalian. Ya, bukankah tadi berkah itu bermakna ziyada ya? Ya, berkah itu bermakna ziyada. La azidannakum artinya pasti saya akan berkahi kamu. Ya. Inare kota syukuruke fa penyamanna fa Allah Ta'ala, maka Allah pasti akan memberkahi kalian. Nah. Bersyukur itu artinya ya, merasa cukup ya. Tidak tamak ya. Karena saya di losi 2 ya. Angka 2 losi telu ya. Angka telu losi apa ya. Tetapi ada sesuatu yang boleh kita tamak. Ada 2 ya. Yang pertama penuntut ilmu dan pembaca Al-Quran. Silakan Anda tamak di situ. Tidak apa-apa orang rakus, tetapi rakus terhadap ilmu. Tidak apa-apa orang rakus, tetapi rakus untuk membaca Al-Quran. Yang lain tidak dibolehkan. Ya. Rakus itu hanya boleh pada 2 hal. Yang pertama rakus terhadap ilmu.
Dan yang kedua, rakus terhadap mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi Anda tidak boleh mengatakan, ya cukuplah saya di PDF. Ya. Teman nak PDF, gendek nih ya. Syukurullah dan asalin ya. Ya, syukurnya yang tidak pada tempatnya ya. Ya cukuplah saya baca Al-Fatihah saja ya. Cukup nih Al-Fatihah wafla ya. Ya. Udah ada targetnya 1 juz ya. Si Al-Fatihah